melakukan sesuatu yang baik apa. Nah sembari Odi dia berpikir juga mengingat-ingat, kita sudah ready atau siap menuju ke Miramar karena pesawat dan juga dua helikopter sudah mengudara di atas dari Puerto Paraiso. Kayaknya ini menuju ke Ladrilera lah ya, sedikit-sedikit gitu. Oke, iya sih emang tipis kayaknya agak condong ke bawah dan betul banget yang Dona bilang tadi. Wih, memang Dona nih luar biasa pemahaman seputar mapnya ya. Karena saya nyontek. Jangan gitu dong, kan sudah saya selamatkan. Tidak apa-apa, saya memang suka menjatuhkan diri sendiri. Terima kasih Odi sudah diselamatkan. Sama-sama Dona, tapi tadi kan Dona bertanya kan, contoh yang bukan tidak baik ya, kurang baik. Menghasilkan yang kurang lah, kurang baik agak tadi kurang. Yang seorang F1 GMT pengen HB dari Repobo di Sniper Tower. Itu kurang baik sebenarnya. Padahal lawan udah nggak siap loh. Lawan udah nggak siap, dia bisa agak maju sedikit ke depan tangga, kasih tembakan, dan pasti kan rekan-rekan dari Repobo itu nggak akan aware, nggak akan siap untuk backup. Makanya tentu dia akan cukup leluasa, tapi yang namanya apes ya udah nggak bisa diomongin lagi. Untuk di match tadi namanya juga apes bro. Iya namanya apes ya, mau gimana lagi gitu, memang lagi tidak harinya aja gitu. Karena balik lagi memang momentum, balik lagi game of momentum banget. Nah ngomong-ngomong soal momentum, gimana caranya tim yang berada di dalam circle ini, circle pertama yang cukup ke tengah menuju ke kiri sedikit, ini memanfaatkan momentum mereka. Seperti halnya tim DBD juga, Don't Break Dreams ini memanfaatkan momentum mereka untuk segera looting atau fast loot, karena nampaknya posisi mereka nggak terlalu enak di sini ya, berada di tengah-tengah antah berantah juga, apalagi di sisi seberang mereka terdapat 4 rifles juga, jadi mereka harus cepet-cepetan, terus cepet-cepetan juga mencari vehicle. Ya kita tahu memang zone flight path-nya nggak enak. Flight path-nya nggak enak, tentu mereka bakal melakukan scraping terlebih dahulu, mencari perbekalan. Setidaknya ada senjata auto satu yang mereka gunakan dan punya beberapa armor, entah vest level 1, helm level 1. Setidaknya mereka cukup aman gitu untuk bisa melakukan rotasi ke area utara yang kita tahu itu kosong banget sih. Utara kosong sekosong-kosongnya, termasuk kayak misalnya tim BN nih yang pengen ngambil Lako. Mereka bisa cari vehicle dulu, tapi kalau ada scrapingan ya diutamakan untuk menggunakan atau memiliki weapon terlebih dahulu. Pasti. Karena bakal bahaya banget nih, tiba-tiba rotasi berpapasan dengan lawan, clash. Dan pada akhirnya harus melakukan perlawanan, ternyata kaget aku Don. Oh my god. Kaget aku Don, tiba-tiba kok ada fight boom, ternyata previous match highlight sebelumnya nih. Iya cuy. Kaget juga saya, mohon maaf ya. Karena di minicamnya juga terlihat Infinity ya. Jadi itu adalah momennya Infinity di game sebelumnya. Nuzi Mas Kumis kita juga nampaknya akan mencari lootingan untuk di awal, dan akhirnya mendapatkan satu vehicle juga yang bisa digunakan untuk nantinya rotasi dan juga fortingan pastinya. Karena dengan circle seperti ini, circle-nya masih belum nentu nih untuk menuju ke arah mana. Apakah nanti akan bouncing atau shiftingnya itu terlalu ekstrim, ataukah nantinya akan mendonat. Karena kan untuk di beberapa season ke belakang menurut gua untuk circle mendonat itu udah jarang banget ya dia. Iya, tiba-tiba random banget nih, bouncing ke utara, dari utara bouncing ke selatan. Bener-bener bikin prank banget nih untuk tim-tim yang pengen melakukan rotasi. Tapi ngomong-ngomongin kalau untuk si Miramar sendiri ya, nggak akan bikin sakit hati banget sih kalau misalnya bouncing. Kenapa emang? Kalau misalnya Irangel nih, tiba-tiba zona galau. Tahu kan? Tahu banget tuh gue aja galau-galau terus setengah. Itu mah jelly kali ya. Tidak, dia tidak galau dia. Dia sudah bahagia. Iya udah bahagia. Oke. Karena dia punya tanaman baru. Wah ya udah, nanti saja dibahasnya. Dari sini nanti jadi gosip. Kalau misalnya kayak di Irangel, zonanya lagi galau nih. Ada di main island sama di area SMB. Tiba-tiba bouncing tipis ke area main island. Tapi masih ada bagian dari SMB. Tiba-tiba balik lagi ke SMB, itu yang bikin para player-player cukup sakit hati gitu. Harus melewati jembatan kah atau harus melalui perjalanan air. Yang kita tahu kalau misalnya ada tim-tim yang udah nguasain pesisir atau pinggiran dari pantainya sendiri, itu bakal nyayurin banget. Makanya kalau untuk Miramar sih selama masih ada vehicle, itu masih sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan rotasi. Dan Alan kayaknya bakal melakukan rotasi. Nih iseng banget sih Alan.
Orang menanam tumbuhan, dia menanam motor. Biar bertumbuh motornya. Biar bertumbuh. Aduh. Biar banyak karena 4 player. Oh iya, ya benul ya, benul momen banget tuh kalau kayak gitu nampaknya. Tapi nampaknya dari Sam9 sendiri nih, Sam9 emang tipikal banget sih mereka setiap bermain di Miramar ya. Gue udah melihat Miramar berkali-kali yang mereka mainkan, fast rotate juga untuk mereka semua. Tetapi kali ini Nuzi gak bisa kemana-mana walaupun tadi vehiclenya mundur. Tetapi waktu tidak bisa dimundurkan. Dan akhirnya dia tereliminasi di tangan FaZe Clan. Ya nampaknya masih cukup galak. Odi gue ngeri banget sebenarnya ngeliat FaZe Clan kayak gini cuy. Ya, Dogi udah bahas bahwa memang FaZe Clan Team melakukan early rotation ya, rotasi yang cukup cepat. Mereka nggak mau berlama-lama, termasuk di Miramar kemarin tiba-tiba rotasi cepat ada di center circle yang nggak diisi sama siapa-siapa. Kali ini mereka melakukan itu juga. Sayangnya Nuzi, kenapa Nuzi lagi dan lagi harus dipulangkan di awal-awal? Ya tidak satu tim sih, tapi Nuzinya yang harus dipulangkan ke area lobby. Ini menjadi kerugian banget untuk Infinity. Kita tahu Infinity juga pasti butuh poin yang cukup banyak untuk bisa dapetin bonus-bonus poin di tiap minggunya. Dan kita tahu sendiri ternyata Sam9 sering banget melakukan split dan mendapatkan Vintores kali ini seorang Dap. Putra. Kemarin kita spotlight banget. Kenapa? Karena Putra melakukan glass combat menggunakan mini. Dia udah menyicil menggunakan senjata auto, tapi finishingnya menggunakan mini yang membuat para player-player lawan itu agak kesulitan. Dan MR atau Mr. 5 dari sisi lain di counter oleh seorang Putra. Adibs pun mencari pemain-pemain yang sudah tertumbangkan, ingin segera di-confirm elimination agar menjadi poin yang segar untuk Sam9 kali ini. Dan Likan serta Tony K kayaknya gak terlalu mudah untuk menyelamatkan seorang Vintores yang tertumbangkan. Likan pun akan memberikan smoke ke area satu kendaraan ya. Vehicle yang akan digunakan tentunya untuk cabut kali ini. Namun sepertinya terlihat dari sebelah kanan ada pemain dari Sam9. Likan akan cabut sepertinya dengan Tony K. Nggak mau berlama-lama karena mereka udah kalah kuantitas player. Dan Putra serta Lord Harm ingin terus mendapatkan vision ke area pemain-pemain dari FaZe Clan. Wah, gue demen banget sih kerja sama kedua pemain yang masih tersisa dari FaZe Clan sendiri. Likan dan juga Tony K. Tadi Likan keluar tapi masih di backup sama Tony K juga ya. Supaya dari Sam9 tadi nggak bisa terlalu terbuka posisinya untuk ngebokongin FaZe Clan itu sendiri. Tetapi di sisi lainnya juga Yudo Alliance yang tadi hampir saja mendapatkan WWCD di game yang pertama. Mereka juga sudah mulai siap untuk menghadapi pemain-pemain atau tim yang lainnya yang kular kilir di depan moncong mereka untuk sekarang di Miramar. Tapi ngomong-ngomong gue balik lagi mau ngomongin Sam9 dan juga FaZe Clan sih. Yeah. Tadi FaZe Clan bisa diobrak-abrik pertahanan mereka, dieliminasi dua pemainnya oleh Sam9 juga salah satunya kan. Dan gue dari tadi berpikir apakah antidot dari si FaZe Clan ini adalah Sam9? Apalagi atau especially di Miramar, karena kita tahu sendiri di Miramar permainan dari Sam9 ini cukup oke sih menurut gua. Tadi kan sempat lu mention juga dari seorang Putra ini bermain mininya dengan close, dengan jarak yang cukup dekat dan benar-benar on point gitu loh, benar-benar sakit. Jadi itu adalah salah satu kekuatan juga untuk Sam9 dan terbukti juga tadi mereka berhasil untuk mengobrak-abrik sekali lagi pertahanan dari FaZe Clan, salah satu tim yang masih menjadi tim terkuat juga untuk saat ini. Iya, lihat tadi Mr. 5 sempat melakukan tembakan kedua player dari Sam9, tapi counternya Putra itu on point banget ke Mr. 5 dan memang Putra salah satu player yang aku bisa bilang punya kalkulasi yang matang. Kenapa? Dia cicil nih. Awal-awal kayak misalnya close combat dengan mini yang kemarin ya. Dia cicil awal-awal menggunakan senjata auto. Udah tahu lawannya damage udah cukup banyak masuk ke area lawan. Langsung dia lakukan tappingan yang kita tahu pro player gak akan terlalu miss lah. Melakukan tappingan dengan DMR atau mungkin senjata tapping ya atau senjata single ya. Yang membuktikan bahwa memang kalkulasi itu dibutuhkan juga untuk bermain PUBG Mobile. Karena nggak setiap player punya dua senjata auto dong. Pasti mereka punya opsi lainnya. Dan di sisi lain ternyata ada player dari 2E yang harus ditumbangkan oleh pemain dari Alter Ego. Namshin nggak bisa kemana-mana lagi dan dipulangkan dengan ledakan kendaraannya. Potato awas, terlalu gegabah maju ke depan, dia bakal bahaya banget. Namun ternyata Ponbit sudah sampai terlebih dahulu di area perbukitan kali ini. Dia hanya mencari informasi saja, tidak terlihat ada 3 player lagi dari 2E. Lalu berkumpul Alter Ego, ini nggak akan baik, tapi kayaknya akan cepat aja mereka melakukan rotasi. Dan Infinity dengan sisa 3 player yang mereka miliki saat ini, Logan pun
sudah mendapatkan damage yang cukup parah banget dari kendaraannya. Mirado yang kayaknya nggak akan bisa terlalu lama digunakan, apalagi di depan ada pemain dari Sam9. Hati-hati Logan, nggak tahu terkena damage dari mana sepertinya. Oh my god, ada pemain The Xavier yang sudah menguasai perbukitan kali ini dan ternyata Sam9 lagi-lagi mendapatkan korban berikutnya. Logan sudah tercicil banyak sekali, knockdown HP barnya nggak akan mudah diselamatkan oleh dua pemain lagi. Yang menjadi peran antagonis adalah DX, tapi dia hanya mengadu domba. Dia kasih damage ke area Logan, terus dia lepasin. Dan ternyata di sisi lain Sam9 lah yang akan ribut sama Infinity. Iya, ini nah itu dia Sam9 kembali lagi mendapatkan beberapa nama tadi yang muncul di arah elimination feed kita. Sam9 ini kayak preman Miramar coy. Kayak mereka benar-benar gak gentar mau ketemu siapapun dan mereka fast rotate gitu dan mereka mengamankan bagian-bagian punggung-punggung bukit atau higher ground di sini tuh dengan cepat banget. Dan akhirnya untuk saat ini walaupun mereka harus menghadapi 2 bahkan 3 karena Festen berada di sebelah kiri mereka gak gentar. Tetapi nampaknya dari Infinity pun juga dipukulin habis-habisan oleh tim The Xavier. The Xavier sudah mengumpulkan 1 poin eliminasi pertama untuk mereka untuk saat ini dan nampaknya mereka pun juga mau berpikir nih gimana caranya mereka bisa menghadapi tim Sam9 yang sedari tadi mengganggu baik Infinity dan juga The Xavier, apalagi ada Lord Harm yang berada di bagian rooftop. Ini berarti membuka visionnya lagi dari seorang Lord lebih luas lagi, lebih enak lagi menuju ke bagian bawah-bawah bukit tersebut. Ya betul banget, dan kali ini Infinity lagi dan lagi tersisa 1 player. Apakah Mela akan bisa terselamatkan hingga mid sampai late game atau malah tertangkap oleh pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi dan membuat Infinity lagi-lagi dipuaskan hanya di posisi yang ke-16. Ini nggak baik sih untuk Infinity pada hari ini. Kalau misalnya dibilang 2 match pembuka untuk Infinity adalah salah satu yang terburuk untuk mereka. Ya cukup buruk sih untuk mereka untuk saat ini. Tetapi pastinya masih berlanjut perjalanan mereka karena masih ada 16 tim. Tetapi apakah akan -1 karena nampaknya Genesis Dogmagis akan bertemu dengan Yudu Alliance. Tetapi jarak mereka masih cukup jauh menurut gua. Ada 2 puncak bukit yang berbeda yang dihuni atau diduduki oleh baik Yudu Alliance dan juga Genesis Dogmagis. Tetapi untuk saat ini mereka hanya masih mengawasi satu persatu atau each other untuk saat ini karena posisi mereka masih berada di dalam zona. Karena dari tadi gue lihat-lihat para tim di sini walaupun ada beberapa di antaranya bertemu di bagian-bagian jarak atau jalur rotasi mereka, tetapi mereka somehow masih bisa menyelamatkan diri dan akhirnya masuk ke dalam zona. Dan masih 16 tim balik lagi, 58 pemain yang masih alive. Ya ini masih bisa dibilang safe banget ya. Permainan dari tim-tim, termasuk dari FaZe Clan tadi mereka ngambil ujung aja, ngambil pojok-pojok dari zona, nggak kayak biasanya karena mereka sadar diri, nggak terlalu optimal lagi kuantitas yang mereka miliki untuk saat ini, sehingga ya udah jagain pojok-pojok aja lah ya, nggak usah terlalu geragas banget, nggak usah terlalu agresif karena bakal merugikan mereka. Namun Mela ini bakal bahaya banget kalau misalnya dia di backstep oleh para pemain dari The Xavier dan Ravenclaw mendapatkan informasi 1 minibus yang udah lewat kali dan Sam9 tiba-tiba ada di area San Martin, nggak tahu rotasi apa yang mereka lakukan, cepet banget, betul-betul mereka aktif banget untuk melakukan rotasi dan Sky Only terkena damage dari 1 granat dan dilontarkan dari Sam9. Sam9 sudah melakukan retake 1 compound atau mungkin apartemen yang udah dimiliki dari tim Buriram dan 2 player lain akan cabut dan bakal regroup di apartemen lainnya. Luar biasa banget, cepet banget sih tadi untuk penjemputan yang dilakukan oleh para player dari Buriram ke area Sky Only dan membuat mereka nggak terpulangkan 1 player di menit ke-13 kali ini. Iya, itu diusir coy Buriram coy sama Sam9 tiba-tiba. Padahal dari tadi ada salah satu penggawa dari Sam9 sendiri itu yang hampir aja knockdown kan karena HP-nya tinggal setitik lagi gitu. Jadi kayak tapi diusir begitu saja dari Buriram, langsung nyebrang ke compound satunya. Infinity sementara ini hanya menyisakan seorang Mela sendirian masih bisa bertahan di antara keriuhan yang mungkin akan terjadi sesaat lagi. Karena bisa dilihat dari minimapnya dia sendirian dari Mela, di seberangnya itu juga udah ada Buriram, udah ada BN, ada NFT juga yang akan masuk mungkin kalau misalnya circle menuju ke arah sana dari bagian-bagian higher ground untuk sementara waktu. Yes, Infinity atau mungkin Mela bakal main safe banget
Dia nggak akan terlalu geragas. Ya, Face Clan aja main safe, apalagi seorang Mela yang tinggal sendirian gitu kan. Namun di sisi lain ternyata 2i lagi-lagi terjepit oleh pemain dari Yudu Alliance. Dua sisi berbeda, mereka men-sandwich dua pemain dari 2i, ada Chua dan juga Tuans 2K. Saling bertukar utility kali ini, melontarkan granat, tapi hati-hati di atas. Ada pemain dari Vampire yang terlihat, ada Ravenclaw. Kalau terlalu terbuka, ini akan menjadi santapan yang cukup lezat dari para player-player dari Vampire kali ini. Syamil lagi-lagi melontarkan ke area yang cukup tepat karena dia mendapatkan Chua. Ada terbentang cukup luas smoke tadi yang membuat Chua terdeteksi, namun di-steal oleh Ravenclaw. Oh my god, cerdas sekali Ravenclaw, nggak mau memberikan tembakan yang cukup banyak tadi, namun pada akhirnya dia mendapatkan juga Syamil tertumbangkan. Dua player menjadi korban, satu dipulangkan ke area lobby, satu masih belum diselamatkan dan terus memberikan tembakan ke area bawah. Oh my god, Ravenclaw lagi-lagi betul-betul menjadi satu tempat yang pasti difavoritin banget sih kalau misalnya zona itu. Ini dia benar-benar mengobrak-abrik dua tim sekaligus, Eagle dan juga Yudu Alliance, yang dari tadi mereka mau berhadapan satu sama lain dari Yudu Alliance dan juga Eagle di ujung sana, tetapi diobrak-abrik sekali lagi dengan seorang Ravenclaw. Hanya sendirian menjaga backline dari Vampire sendiri. Meanwhile teman-teman yang lainnya itu dari tadi udah maju, udah masuk gitu loh di dalam zona sendiri. Apalagi tadi kalau kita lihat di media mapnya juga sudah ada satu nama juga dari tim Vampire yang akan mengamankan zona di bagian barat dayanya, dan nampaknya mereka sudah touchdown, dan ini nampaknya akan menjadi PR untuk Eagle dan juga Yudu Alliance karena dari tadi kayaknya mereka masih dalam satu garis yang sama ya dari rotasinya. Iya betul banget, ini akan saling menahan aja. Termasuk ada F1 DMT yang tertahan banget di sana. Yudu Alliance kayaknya nggak mau terlalu ke dalam banget ngeceknya, namun seorang Swavel dengan happy birthday oleh Mela tiba-tiba udah ada di apartemen kali ini. Dia cepet banget melakukan rotasi dan pede banget. Hati-hati, akan ada satu granat yang dikokang oleh seorang Mela ke area bawah. Swavel akan melontarkannya, ternyata belum ada yang bisa menumbangkan pemain NFT lainnya. Setidaknya sudah diketahui pemain-pemain dari NFT ada satu lawan di apartemen yang akan mereka tumbangkan kali ini. Mela nggak bertahan lagi, dipulangkan langsung ke area lobby. Dan betul Infinity menjadi tim pertama yang dipulangkan lagi, Dona. Yap, lagi dan lagi hari yang sangat-sangat buruk untuk mereka semuanya. Tetapi peperangan pun sudah mulai pecah di mana-mana karena circle kita sudah menuju ke circle keempat, ke arah circle yang kelima. Jadi mau nggak mau para tim di sini akan berhadapan satu sama lain. Salah duanya adalah kali ini Eagle Esports dan juga Alter Ego nampaknya yang masih berada di ujung zona. Mereka masih belum sama-sama masuk. Ini nampaknya akan menjadi do or die situation antara mereka berdua. Karena ketika Blue Zone sudah mulai menghimpit, itu adalah saat-saat yang mulai mencekam untuk mereka. Apalagi perjalanan rotasi mereka untuk masuk ke dalam zona itu tidak clear. Di belakang ada lawan, di depan pastinya sudah ada yang menjaga dari bagian ujung zona tersebut. Ini sebenarnya tim yang enjoy banget sih aku lihat. Tadi sempet banget dia untuk keluarin kop RB yang nyangkut dari area tempat lain, dan ternyata Potato meledak kendaraan dan mendapatkan dua player, seorang adik Luke dari Alter Ego, Potato dan juga Renalre. Betul-betul Yudu Alliance menjadi tim yang berbahaya banget, bahkan Ponbit nggak bisa selamat. Alter Ego harus jadi tim nomor 15 yang dipulangkan ke area lobby, hanya membawa satu eliminasi. Betul-betul sulit tadi untuk Alter Ego sendiri karena di sisi depan ada Vampire, di belakang mereka ada pemain dari Yudu Alliance. Walaupun Ponbit sempat menumbangkan Ravenclaw, tapi kayaknya Ravenclaw masih bisa diselamatkan sih karena dekat banget posisinya dari seorang Fluket. Dan ini bakal chaos banget antara Vampire, Box dan juga Face Clan, tapi hati-hati Vampire, di belakang mereka pasti ada pemain dari Yudu Alliance. Di sisi lain ada trading yang terjadi antara Genesis Dogma dan juga Team Entertainment. Kita berharap tentu Genesis Dogma bisa berhasil memenangkan fight yang mereka lakukan dengan Team Entertainment kali ini, dan Face Clan kali ini sudah terspot posisinya. Ada dua player yang bersandar di balik tebing yang ada di San Martin. Yep, hanya meninggalkan dua pemain saja, tetapi mereka masih bisa do the job. Tetapi ada threat yang terjadi atau refract yang terjadi
yang sudah diamankan oleh seorang Adik Luk. Hanya tinggal sendiri, tetapi Adik Luk sendiri untuk saat ini masih bisa untuk menyumbangsihkan satu eliminasi poin tambahan untuk timnya, yaitu Yudu Alliance. Dan nampaknya Adik Luk sudah diketahui posisinya dengan pemain-pemain Vampire yang lainnya. Fluk kali ini sudah menyiapkan satu buah granat untuk bisa menyapu bersih seorang Adik Luk, tetapi yang mendapatkannya adalah Du Eagle atau Eagle Esports ternyata. Yes, bener banget. Last player standing dari Eagle Esports ternyata bisa backstep dapetin satu eliminasi untuk dipulangkan, dan Daybot kali ini terus menggocek-gocek pemain dari Time Entertainment, mendapatkan satu BV ditumbangkan, dan Alan dari bawah akan segera memberikan tembakan ke arah Morman, dan Morman gak bisa selamat lagi. Ternyata Ganes Dogma Gate sesuai dengan doa kita barusan bisa menangkan fight dengan Time Entertainment dan masih aman dengan 4 player mereka. Yap, 4 player ini adalah kabar yang bagus pasti yang datang dari Genesis Dogma Gates. Tetapi nampaknya di bagian tengah udah mulai rame banget, apalagi isinya compound semua. Odi, ini pastinya semua tim, semua pemain sudah mengamankan bangunan masing-masing, tetapi Vampire yang baru aja join, yang baru aja masuk ke dalam tengah-tengah tersebut, area-area tengah, mereka sudah disambut oleh bombardment atau bombardir yang sudah dilakukan oleh tim yang melihat perjalanan mereka. Tapi sementara ini Vampire masih meninggalkan the last man standing mereka, yaitu Fluket atau Fluk TH yang masih berada di dalam satu bangunan. Ya betul banget ya, terculik satu persatu player dari Vampire karena mereka sedari tadi memang menguasai area open field. Tapi yang namanya open field gak cukup mudah karena fokus akan terbagi-bagi cukup banyak sekali, sehingga Fluket gak akan kemana-mana. Walaupun posisi ketahuan tadi sama main MP dari Buriram, dan di sisi lain ternyata Sam9 harus tertumbangkan seorang Lord Ham dari player Buriram lainnya. Untungnya masih ada compound yang bisa dimanfaatkan. Alright, masih ada compound yang bisa dimanfaatkan untuk mereka semuanya. Ternyata Bapak informan kita yang tercinta udah ngasih tahu Bocil ternyata yang paling bocil di ini. Boycil? Iya, Bocil yang paling bocil ya. Bapak informan siapa tuh? Yang warna hijau? Biasa itu ujung ijo. Benar ya. Sepak pojok, sepak pojok. Sepak pojok. sepak pojok warna hijau, dan ternyata iya, Daybot terlalu terbuka posisinya. Untung masih ada beberapa tebing yang menyelamatkan Daybot untuk melakukan defense. Masih bisa di-revive oleh rekan-rekan dari Genesis Dogma Gates lainnya. Bombs dari area atas. Kenapa aku bilangnya bombs, Dona? Kenapa Bukan emang? booms. Karena kalau Booms kan Boom Esport. Bombs tuh sebenarnya nama dia tuh bom katanya, aku tanya di awal-awal. Kenapa gimana? namanya Bombs? Kan udah ada Boom Esport. Iya bang, sebenarnya nama aku tuh Bom, tapi kan kepanjangan. Di Boom saja biar keren gitu, kayak si bom sebenarnya. Soalnya kan ini kan lebih dari satu pakai S. Gitu Iya, kan. iya bener. Bahasa Inggris banget Dona ya. Yoi. Inggrisnya luar biasa banget. Namun ada kabar yang kurang mengenakan tadi, 2 player dari Genesis Dogma harus tertumbangkan. Kali ini Daybot belum segera diselamatkan, dan ada tembakan tadi yang terjadi. NFT dengan 4 playernya lagi dan lagi ada di area tengah-tengah dari zona. Yang mendapatkan tempat yang cukup enak, Kengzo. Udah bisa dibilang sih tempat yang tinggal di defense aja, Don. Gak usah cabut dari sini, kecuali zona betul-betul bouncing, gak ada di area mereka lagi. Ya untuk saat ini ya, tapi pastinya area tengah-tengah ini akan banyak sekali yang memantau keberadaan atau arah ke mereka. Mungkin salah satunya adalah NFT, karena NFT untuk saat ini tidak berada di dalam zona. Jadi NFT di sisi lain pasti akan memikirkan cara bagaimana mereka akan menggebrak dan juga meretake satu posisi atau satu compound. Pun begitu juga dengan Genesis Dogma Gates, karena walaupun mereka berada di atas sana, tetapi mereka harus jalan, harus turun untuk bisa masuk zona, dan sudah ada tim yang lainnya juga yang memantau keberadaan mereka. Tetapi ternyata Vampire harus tereliminasi di posisi ke-11, dan nampaknya ini dia NFT dan juga Genesis Dogma Gates yang mereka harus bersusah payah untuk masuk ke dalam zona. Mereka pun juga dihalau perjalanannya dengan 2 tim yang berbeda, dan akan agak-agak kocar-kacir nampaknya dari NFT sendiri. Tetapi seorang Batman berhasil atau bisa touchdown menuju ke bagian dalam zona. Ya betul banget ya, tinggal 1 player lagi nih dari NFT. Kita doakan tentu bisa survive luar biasa banget, karena harapan untuk di match kali ini hanya terletak pada tim NFT untuk Indonesia sendiri, karena Alter Ego, Genesis Dogma sudah dipulangkan ke area lobby. Booms Esport juga tidak bermain untuk saat ini, sehingga tinggal 3 tim atau mungkin cuma 3 tim yang bermain untuk di Miramar. Terkena beberapa damage tadi dari Molotov yang dilontarkan oleh para pemain dari Buriram sepertinya, dan Sky Only masih mencari untuk bisa memberikan finishing
eliminasi ke area pemain dari Don't Break Dream dan ternyata melakukan true smoke dan belum mendapatkan damage sama sekali untuk area lawannya. Seorang Ziggs akan maju ke area depan, cukup lincah pergerakannya, akan zigzag saja, melakukan gocekan-gocekan maut dan Mainem akan terus memberikan tembakan. kayak Only pun memberikan tembakan kedua, tidak bisa kemana-mana dan backup yang baik banget tadi dari Mainem ke area rekan-rekannya. Dan BN kali ini ada di area tengah-tengah, namun tempat yang tidak akan aman untuk mereka karena pasti bakal digempur abis-abisan oleh tim lawan. Ya, gempur habis-habisan dan nampaknya itulah yang akan dilakukan oleh tim-tim yang lainnya. Tapi kita bisa melihat adanya smoke yang tebal banget yang sudah di pop up antara tengah-tengah For Rifles dan juga BN United. Tetapi kali ini di antara usaha untuk nge-revive sudah ada yang mencium usaha tersebut dan langsung menggagalkan. Dua punggawa tumbang dan bahkan ada Dreadnought terjadi antara BN dan juga For Rifles kali ini. Dan nampaknya For Rifles hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, yaitu Ipo. Yang dimana Ipo kali ini akan berusaha berupaya sekuat tenaga untuk bisa membalikan keadaan. Itu celah kecil banget, tetapi Ipul masih belum bisa untuk menumbangkan satu pemain dari tim BN yang lainnya untuk saat ini. Dan nampaknya dari minicam kita juga sudah mulai ada peperangan yang pecah di luar sana, tetapi kita masih fokus ke arah BN dan juga For Rifles. Ini walaupun 1 versus 3 situation masih sangat alot, tetapi ternyata ini dia fight yang sudah pecah antara NFT dan juga Buriram, yang dimana NFT langsung saja dienyahkan dari tanah Miramar kita ini di tangan Buriram. Buriram lagi kuat-kuatnya banget, mereka menguasai apartemen yang ada di area San Martin kali ini. Dan fight lagi-lagi terjadi. Apple berhasil mendapatkan satu player lagi. Akankah segera dipulangkan ke area lobby? Dan tidak, ternyata Apple lah yang akan dipulangkan. Setidaknya tadi sempat pulangin pemain dari BN dulu, baru dia harus dihentaskan perjalanannya. Sisa kurang lebih ada 6 tim yang akan bertanding di late game kali ini. Dan Frankie pun ditumbangkan. Buriram geragas banget, beringas banget mereka. Betul-betul membuktikan bahwa mereka nggak mau kasih WWCD lagi ke area tim lawan. Lontaran satu granat di area tangga oleh para pemain dari DX dan Lamborghini. Tersisa seorang diri yang masih aktif, harus menghadapi 4 pemain dari The Zalvia dan Lamborghini. Tidak mengetahui bahwasanya ada trade atau mungkin ada trap yang dilakukan oleh para pemain Buriram. Ini bisa jadi Buriram yang dapetin WWCD. Mereka bakal aman banget dengan 4 player mereka. Adrenaline rush-nya lagi bagus banget. 13 total eliminasi untuk saat ini mereka dapatkan. Ini akan membuktikan lagi bahwa Buriram lagi dan lagi menjadi tim yang mengumpulkan pundi-pundi WWCD cukup banyak di 2022 PMPL Southeast Asia Championship Fall kali ini. Iya, kemarin mereka baru mendapatkan WWCD di Sunhawk sebagai map pertama, dan kali ini nampaknya mereka masih stand strong banget. Apalagi kali ini mendapatkan atau masih mempunyai satu bangunan yang bisa dijadikan hiding spot, tetapi mereka masih aktif, gak pasif begitu aja, karena setelah mendapatkan satu knockdown ke arah BN United, mereka akan mencoba untuk mengeliminasi. And that's it. Itu granatnya benar-benar mematikan, dan Kengzo langsung maju dan langsung tanpa basa-basi menanggalkan satu persatu lawan-lawannya. Bensu pun kali ini mendapatkan Dreadnought kali ini dari Bensu sendiri, dan nampaknya Bensu nggak bisa bertahan karena ada sergapan yang dilakukan oleh Buriram. Ya, betul sekali Bensu. Sempat menumbangkan satu player dari Buriram lagi-lagi. Masih bisa selamatkan loh Sky Only. Nggak tahu rezeki banget ini. Namun Face Clan, seorang Likan bermain safe dan dapetin top 2 kali ini. Kita gak tahu lah kemungkinannya kayak gimana ya. Siapa tahu Likan bisa take down satu persatu player dari Buriram. Tapi ini kayaknya bakal sulit banget karena semua akan maju berbarengan. Main Nempi akan melakukan Superman Punch ke area depan dan Likan mendapatkan satu. Betul banget, akan dipulang langsung. Ternyata tidak, ada backup yang terjadi dari pemain dari Buriram. Tiger akan memberikan tembakan dari samping dan ternyata Likan gak bisa selamat, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Buriram United.